Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Silveri Nur Puspita. Saya salah satu mahasiswi pasca sarjana Ekonomi Manajemen dan Bisnis. Oke, kali ini saya akan memaparkan tugas individu saya mata kuliah kepemimpinan, yaitu dengan judul memahami 21 hukum kepemimpinan. Lanjut saja. Yang pertama itu hukum Kato. Kemampuan pemimpin menentukan tingkat keefektivitas seseorang. Sukses tanpa kepemimpinan, semakin tinggi Anda mendaki, semakin tinggi pula Anda membutuhkan kepemimpinan. Semakin besar dampak yang ingin Anda berikan, pengaruh Anda harus semakin besar. Untuk mengubah jalan organisasi, gantilah kepemimpinnya. Keefektivitas pribadi maupun organisasi berbanding lurus dengan daya kepemimpinan. Dapat Anda temukan orang cerdas serta sukses, hanya sedemikian persentasenya karena keterbatasan dalam kepemimpinannya. Yang kedua itu hukum pengaruh. Untuk sejati kepemimpinan adalah pengaruh, tidak lebih tidak kurang. Jika Anda tidak punya pengaruh, Anda takkan pernah dapat memimpin orang lain. Kepemimpinan hanya datang dari pengaruh dan dapat dimandatkan. Harus diraih 5 mitos kepemimpinan. Yang pertama, mitos manajemen. Mitos ini adalah satu-satunya hal yang dapat diperoleh dengan gelar hanyalah waktu, entah untuk meningkatkan tingkat pengaruh Anda terhadap orang lain atau justru menyelapkannya. Yang kedua, mitos usahawan. Yang ketiga, mitos pengetahuan, yaitu inti kepemimpinan otomatis berasumsi mereka memiliki pengetahuan dan intelijensi yang menjadi pemimpin. Pemimpin menjadi pemimpin, IQ belum tentu menjamin kemampuan memimpin. Mitos pelapor. Untuk menjadi pemimpin, seorang bukan saja harus berada di depan, melainkan juga berhasil membuat orang mengikuti di belakang, mengikuti pemimpinnya dan menindaklanjuti visinya. Yang kelima, mitos posisi. Bukan posisi yang menjadikan seorang pemimpin, justru kepemimpinan yang membuat posisi tersebut. Kepemimpinan tanpa pengikut, inti dari segala kuasa untuk mempengaruhi, terletak pada kemampuan mempengaruhi orang lain berpartisipasi. Harry L. Overson. Yang ketiga, hukum proses. Hukum proses di sini kepemimpinan berkembang setiap hari, bukan dalam satu hari. Kepemimpinan seperti berinvestasi yang akan berkomunikasi. Menjadi seorang pemimpin mirip dengan berinvestasi sukses dalam pasar saham. Jika mempengaruhi kaya dalam satu hari, Anda takkan berhasil. Kepemimpinan orang yang belajar. Kemampuan untuk berkembang dan meningkatkan keterampilan yang mendasar pemimpin dengan mengikutinya. Pemimpin sukses orang yang belakang, yang belajar proses berjalannya, berkembangnya sebagai hasil disiplin diri dan ketentuan. Sasaran setiap hari harus menjadi sedikit lebih baik, membangun di atas kemajuan hari sebelumnya. Yang keempat, hukum navigasi. Siapapun dalam mengemudikan kepalanya, namun hanya memimpin orang dalam menentukan arahnya. Jika Anda tidak hidup menurut hukum navigasi, karena Robert Victor Scott tidak hidup menentukan hukum navigasi, dia dan temannya meninggal karenanya. Navigator sudah mengantisipasi perjalanan di depannya.
Pemimpin adalah seorang yang melihat lebih banyak daripada yang dilihat orang lain, melainkan lebih jauh daripada yang dilihat orang lain dan yang lain sebelum lain melihatnya. Ellery Ellis. Kemana pemimpin menuju, navigator beraksi menurut pengalaman masa lalu. Navigator mendengarkan apa yang dilakukan orang lain. Seberapa banyak Anda belajar dari masa lalu, takkan pernah cukup untuk masa sekarang. Navigator memeriksa kondisional. Sebelum membuat komitmen, navigator memastikan kesimpulan mereka mencerminkan iman dan fakta. Pelajaran dalam navigasi: jika pemimpin tak dapat memberi navigasi kepada orang lain, percayalah, yang berat dikhawatirkan kepala akan tenggelam. Hukum E.F. Hutton. E.F. Hutton, perusahaan jasa keuangan terkenal di dunia. Jika pemimpin sejati berbicara, orang akan mendengarkan. Pemimpin sejati memegang kekuasaan bukan saja posisi. Pemimpin sejati bukan hanya sekedar memegang posisi, tetapi juga kekuasaannya yang dia pegang. Membutuhkan pengaruh pemimpin yang sesungguhnya untuk membuat segala menjadi kenyataan. Hanya pengaruh selama pemimpin atas dasar posisi. Membutuhkan pengaruh sendiri untuk membuat segala menjadi kenyataan, mempengaruhi semua orang yang ada dalam ruang. Yang keenam, hukum landasan yang mantap. Kepercayaan adalah landasan dari kepemimpinan. Ternyata bukan keputusan melainkan kepemimpinan. Hasilnya adalah ketidakpercayaan. Kepercayaan adalah landasan kepemimpinan. Untuk membangun kepercayaan, pemimpin harus memberi teladan dan kemampuan koneksi dan karakter. Karakter mengkomunikasikan. Karakter mengkomunikasikan konsistensi karena meningkat terciptanya kepercayaan, dan kepercayaan memungkinkan terciptanya kepemimpinan. Itulah hukum landasan yang mantap. Karakter mengkomunikasikan potensi. Tak seorang pun dapat mempengaruhi atau melampaui. Keterbatasan sendiri, keterbatasan karakternya sendiri. Karakter mengkomunikasikan kehormatan. Pemimpin mendapat kehormatan dengan mengambil keputusan mantap, menggambai kekeliruan, mendapatkan kepentingan pengaruh dan organisasi ketimbangan kepemimpinan diri sendiri. Warisan kebijakan menjadi persoalan yang menghancurkan kepemimpinan. Kepercayaan dulu baru didukung. Ketika itu terlambat, ya sudahlah. 7. Kehormatan. Orang dengan sendiri mengikuti kepemimpinan yang lebih kuat daripada dirinya. Seorang pemimpin bersama apapun, pemimpin bertekad saja, kehormatan meningkat. Uji terhadap kepemimpinan: jika orang menghormati seseorang sebagai individu, mereka mengaguminya. Jika mereka menghormati sebagai sahabat, mereka mengasihinya. Jika mereka menghormati dengan pemimpin, maka mengikutinya. Semakin besar kemampuan pemimpin seseorang, semakin cepat dia mengenal kepemimpinan. Tidak ada kepemimpinan dalam diri orang lain. Pemimpin terhormat melakukan jabatannya. Mereka paling dekat dengan paling menghormatinya. Berapa banyak yang akan mengikuti? Pemimpin terhormat melakukan jabatannya. Mereka paling dekat dengan yang paling menghormatinya. Berapa banyak yang akan mengikuti? Ujian terbesar terhadap kemampuan adalah ketika mereka mengatakan perubahan besar dalam organisasinya. Yang ke-14, hukum kepercayaan. Orang percaya dulu kepada pemimpin, baru visinya. Pemimpin menemukan impiannya, baru mengikutinya. Pengikut menemukan pemimpinnya, baru impian. Jangan letakkan keretanya di depan, adalah pesannya.
Masalahnya bukan itu. Jika pengikut tidak suka pemimpin, visinya mereka akan mencari pemimpin lain. Jika pengikut tidak suka pemimpinnya, namun visinya mereka tetap akan mencari pemimpin lain. Jika pengikut suka pemimpinnya namun tidak suka visinya, mereka ubah visinya. Jika pengikut suka pemimpin dan visinya, mereka akan mendukung keduanya. Pengulur waktu hingga orang percaya. Yang ke-15, hukum kemenangan. Pemimpin mencari jalan agar timnya menang. Pemimpin yang penuh kemenangan tidak terima jika tidak menang. Mereka akan cari tahu apa yang harus dilakukan agar meraih kemenangan, lalu mereka kerahkan kemampuan untuk mencapainya. Pemimpin mengajar kemenangan. Pemimpin yang berdedikasikan untuk meraih kemenangan. Pemimpin besar mencari jalan untuk meraih kemenangan dan dapat melihat setiap hari. Tidak menjadi soal pertandingan apapun yang sedang mereka mainkan. 3 unsur kemenangan. Yang pertama, kesatuan visi. Yang kedua, keterampilan beragam. Ketiga, adanya kepemimpinan berdedikasi untuk meraih kemenangan dan mengangkat potensi permainan lain. Hukum kemenangan adalah urusannya. Yang ke-16, hukum momentum besar. Momentum adalah sahabat terbaik pemimpin. Melawan gelombang momentum negatif besar. Dibutuhkan pemimpin untuk membuat segalanya berkuat. Buat kunci persiapan dan motivasi pemimpin, salah satu mencari jalan untuk membuat segalanya menjadi kenyataan. Semua diawali dengan kemajuan kecil. Hanya seorang pemimpin yang dapat menciptakan momentum. Keberanian momentum. Yang pertama, momentum menjadi pemimpin terbanyak lebih baik dari kesungguhannya. Kedua, momentum membantu pengikut berprestasi lebih baik dari kesungguhannya. Ketiga, dengan momentum cukup hampir semua perubahan menjadi mungkin. Momentum lebih mudah dikendalikan daripada dimulai. Dan yang terakhir, momentum adalah pembuatan perubahan paling ampuh. Yang ke-17, hukum prioritas. Pemimpin memahami kegiatan belum tentu berprestasi. Agar efektif, pemimpin harus mengatur hidup mereka menurut 3 pertanyaan. Apa yang ditentukan dari Anda? Mana memberi hasil keterbatasan? Dan mana memberi impian terbesar? Mengatur ulang prioritas. Prioritas adalah nama permainannya. Segalanya ada maksud atau tujuan berdasarkan prioritas. Memfokuskan ulang pada skala dunia. Ke-18, hukum pengorbanan. Pemimpin harus rela berkorban demi peningkatan. Kemerosotan yang menghancurkan. Pemimpin penyelamat adalah harus rela berkorban demi peningkatan. Jika segalanya gagal, sumbangkan pengorbanan lagi. Salah satu pengorbanan saja jarang membawa sukses. Inti kepemimpinan. Menghitung harga kepemimpinan. Pengorbanan adalah proses berkelanjutan, bukan pengorbanan sekali bayar. Anda harus rela berkorban demi peningkatan. Semakin tinggi posisi Anda, semakin besar pengorbanan Anda. Untuk segala sesuatu yang telah Anda lewatkan, Anda memperoleh sesuatu yang lain, dan untuk segalanya yang telah Anda dapatkan. Anda kehilangan sesuatu, semakin tinggi tingkat kepemimpinan yang ingin dicapai, semakin besar pengorbanan yang harus diberikan. 19. Hukum waktu yang tepat. Kapan harus memimpin adalah sama seperti dengan yang harus diperbaiki dan harus menuju kemana. Waktunya tepat bagi orang luar yang bukan pemimpin tidak selalu dapat melihatnya. Waktu yang tepat adalah segalanya. Tindakan keliru di saat yang keliru hanyalah membawa bencana. Tindakan benar di saat keliru hanya akan datang bertentangan. Tindakan keliru di saat yang tepat adalah keliru. Tindakan yang tepat di saat yang tepat mendatangkan kesuksesan. Jika pemimpin yang tepat bertindak di saat yang tepat, hal yang luar biasa akan terjadi. Ujian perang pemeliharaan waktu yang tepat. Waktunya lewat, kesempatan menyap. Satu langkah kesempatan yang lenyap. 20. Hukum pertumbuhan yang eksplosif. Untuk menambah pertumbuhan, pemimpin mengikuti untuk melipat gandakan. Pemimpin para pemimpin.
Kunci pertumbuhan adalah kepemimpinan. Matematika pemimpin membawa pertumbuhan eksplosif, pemimpin yang dikembangkan dari jauh. Yang terakhir, 21, hukum warisan. Nilai langgeng pemimpin diukur dari suksesnya. Pemimpin yang mewarisi suksesi, pemimpin organisasi, pandangan jangka panjang, membayar harga hari ini dengan sukses hari esok. Memprioritaskan kepemimpinan tim daripada kepemimpinan individu, meninggalkan organisasi dengan integritas, warisan suksesi, jarang ada pemimpin yang meneruskannya. Warisan tercipta jika seorang memposisikan organisasinya untuk melakukan hal besar tanpanya. Pasangan paradigma, suksesnya berlanjut. Demikian yang tugas saya paparkan tentang memahami 21 hukum kepemimpinan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.